Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tempat ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan kebaikannya kepada diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih tetap kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke bab 93, babun nadbi ila ityanis salati wal ilmi wa nahwihima minal ibadati bis sakinati wal waqari. Bab tentang disunnahkan untuk mendatangi sholat atau datang ke tempat sholat dalam atau tempat menuntut ilmu, artinya untuk datang ke masjid untuk sholat dan juga untuk menuntut ilmu atau majelis ilmu dan yang selainnya daripada ibadah itu dengan tenang. Artinya datang ke tempat ibadah, datang ke tempat majelis ilmu, datang ke tempat hal-hal yang mengandung peribadatan itu dalam keadaan tenang dan menjaga sikap. Artinya ini bab yang berkaitan dengan bab yang lalu. Di bab yang lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas tentang bab sifat seorang mukmin yang seharusnya mereka itu dalam keadaan menjaga wibawa, tenang, sakinah, dan juga menjaga sikap mereka. Di pertemuan lalu kita telah membahas hadis-hadis Nabi SAW, seperti apa Nabi itu menjaga sikap beliau dengan misalnya tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Nabi SAW itu banyak tersenyum, artinya banyak sifat-sifat yang digunakan untuk menjaga diri seseorang, kewibawaan seseorang, dan juga bertindak dalam keadaan tenang dalam menghadapi segala macam urusan. Itu secara umum sifatnya seperti itu. Nah, bab ini adalah bab praktek. Artinya kalau yang lalu seorang muslim itu harus bersikap sakinah, harus bersikap tenang. Nah, sekarang prakteknya di mana sakinah itu dilakukan, di mana seseorang itu harus menjaga sikapnya. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam bab 93 ini menyebutkan dalam masalah ibadah seseorang itu harus tenang. Salah satunya adalah mendatangi sholat dan juga mendatangi majelis-majelis ilmu serta ibadat-ibadat yang lain. Beliau kemudian memasukkan ayat dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Maka yang seperti itu, kata Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka orang tersebut adalah punya tanda bahwasanya di dalam dadanya itu ada ketakwaan. Artinya orang yang mengagungkan syiar Allah, orang yang mengagungkan syiar-syiar dalam agama Allah. Salat itu syiar agama Allah. Makanya salat itu kan disuruh jamaah supaya jadi syiar. Atau amalan-amalan yang lain yang merupakan syiar daripada agama Allah, maka seseorang itu disuruh oleh Allah untuk mengagungkan. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwasanya diri seseorang itu ada ketakwaan di dalamnya. Artinya saat melakukan ibadah seperti sholat dan yang lain-lainnya itu diperintahkan untuk tenang, sakinah untuk tenang, untuk orang itu tetap menjaga sikap dalam melakukan sholat, dalam duduk di majelis ilmu, atau dalam perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan ibadah. Artinya kalau kata contoh-contohnya misalnya sholatnya jangan ngebut,
Atau kalau melakukan segala sesuatu dalam urusan ibadah, jangan tergesa-gesa. Nah ini juga termasuk orang yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak ngebut? Kenapa dia tidak tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu? Karena dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah perintah Allah. Apa yang dia lakukan itu untuk menunjukkan syiar daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak layak seseorang melakukannya dengan cara tergesa-gesa. Termasuk juga dalam menjaga sikap. Seperti apa jaga sikap? Seperti dalam majelis ilmu. Majelis ilmu itu harus dijaga yang namanya sikap. Agar apa? Agar orang itu mendapatkan kebaikan daripada majelis ilmu. Karena banyak orang yang datang ke majelis ilmu kadang-kadang sikapnya tidak terjaga. Salafus saleh itu ketika berada di dalam majelis ilmu, seperti contohnya majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini seorang ulama besar yang ketika beliau ngajar itu muridnya ribuan, dan murid-muridnya berkata kalau majelisnya Abdurrahman bin Mahdi ini untuk meraut pensil, kan zaman dulu pakai pensil terus ditulis kalau hari ini kan pakai HP aja, untuk meraut pensilnya, untuk bahasa Indonesianya meraut itu apa Pak? Hah? Iya, meraut juga lah bahasa Indonesianya. Nah, meraut pensilnya ini mereka pelan-pelan. Kenapa kok pelan-pelan? Takut sampai ini menjadikan orang lain terganggu. Bahkan mereka ketika membuka halaman-halaman buku mereka, itu mereka membukanya dengan cara pelan-pelan. Gak ada dulu zaman beliau itu yang buka kertasnya misalnya gini Pak. Mereka takut ini. Kenapa? Karena ini kata mereka adalah akan menjadikan keributan. Orang tidak tenang. Apalagi ngangkat suara. Maka orang yang ngangkat suara dalam majelis ilmu itu biasanya di kalangan salafus saleh, di majelis-majelis mereka, kalau ada orang yang suaranya sampai keras, maka itu orang-orang yang ada di sekitarnya akan melihat kepada orang ini tadi dengan pandangan marah, karena telah berlaku tidak menjaga sikap dalam majelis ilmu. Nah ini orang yang menjaga sikap dalam perkara-perkara ibadah, orang yang menjaga sikapnya dalam perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu niatnya cuma satu. Niatnya ini adalah perintah Allah. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah saya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka benar-benar menjaga sikap mereka. Intinya bukan karena gak enak dengan ustadznya. Intinya bukan karena gak enak dengan orang-orang yang duduk di sebelahnya. Tidak. Salafus saleh itu melakukannya karena mereka ingin mengagungkan Allah. Ini perintah Allah untuk menuntut ilmu. Ini perintah Allah untuk salat. Ini perintah Allah untuk melakukan haji dan segala macamnya. Maka mereka jaga sikap itu supaya apa? Supaya ini menjadi sebab mereka itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya seperti itu. Karena semua perkara yang diperintahkan oleh Allah itu harus diagungkan. Misalnya kita ketemu dengan bupati, dipanggil bupati Pian, kira-kira berani Pak Pian Pak pakai celana pendek, pakai sandal jepit misalnya, pakai kaos oblong, kaos oblongnya kaos oblong partai pulang ya. Kalau partainya partai musuhnya Pak Bupati Bahari ya kan, wani kira-kira seperti itu. Kita akan mengatakan apa? Ini tidak pantas, ini tidak menjaga muruah kita, tidak menjaga sikap kita, tidak macam-macam akan muncul dari diri kita alasan untuk bisa menjadikan diri kita ini tampilan kita itu lebih baik ketika kita menghadap bupati. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada perkara-perkara yang bupati itu perintahkan kepada kita. Nah ini perintahnya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala kebaikan. Ini perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan ini bukti orang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lagi Pak, kalau pian misalnya ada orang yang minta sedekah misalnya di muka rumah, orangnya minta sedekah, pian mau ngasih sedekah dengan dia. Kira-kira pian kalau mau ngasih sedekah orang tadi itu pakai baju dulu, terus besisir dulu, pakai minyak wangi dulu, ganti celananya yang bagus, atau seadanya aja Pak? Kira-kira ya bangun guring pakai kaos yang rabit misalnya, ya itu aja yang dipakai. Keluar ada orang minta sedekah, keluar kita. Kenapa? Karena kita tidak mengagungkan orang ini tadi, karena kita anggap biasa. Nah seperti itulah gambarannya. Kalau orang itu asal-asalan,
Kalau orang-orang itu tergesa-gesa, kalau orang-orang itu tidak menjaga sikap dalam perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah, maka itu bukti orang ini tidak mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas itu kalau mau pengajian hadis, beliau itu selalu wudhu, selalu pakai baju bagus, selalu menjaga penampilan beliau rahimahullahu ta'ala cuma untuk pelajaran hadis. Ketika dia ditanya, maka kata beliau, ini perkataan Nabi, kata beliau. Yang saya ajarkan itu perkataan Nabi. Tidak pantas bagi saya untuk berlaku seadanya ketika saya menyampaikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini adab-adabnya salafus saleh ketika mereka berurusan dengan urusan-urusan ibadah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi memasukkan sebuah hadis dalam bab ini. Beliau mengatakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Kalau salat itu ini praktek dari bersikap tenang dan menjaga sikap. Jika sholat telah iqamahnya telah dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatanginya atau datang untuk sholat tadi tas'aun, dengan kalian itu berlari. Wa'tuha wa antum tamshun, datangilah sholat itu dalam keadaan berjalan seperti biasa, kata Nabi. Wa alaikumus sakinah, dan hendaknya dalam berjalan itu kamu bersikap tenang. Fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu, dan kalau kamu sudah datang ke tempat sholat dengan keadaan tenang, maka apa yang kamu dapati dari sholat tersebut, maka sholatlah. Dan apa yang engkau ketinggalan, apa yang engkau luput dari sholat tersebut, maka sempurnakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita ketika orang itu datang untuk sholat, sholat sudah dikumandangkan, orang-orang sudah berdiri di dalam saf-saf mereka, maka kemudian orang yang masih jauh tempatnya, tidak hendaklah mereka, kata Nabi, jalannya itu dengan tenang, jalan dengan menjaga sikap mereka untuk masuk ke dalam saf-saf yang sudah berdiri tadi. Karena takut ketinggalan saf misalnya, lalu kalian berlari-lari, atau kalian kemudian berlaku tidak tenang, itu tidak tenang, berlari-lari karena mereka tidak tenang. Tapi kata Nabi, datangilah dengan berjalan. Seperti apa jalannya? Ya seperti antum kalau jalan kayak apa? Seperti itulah kata Nabi, datangi sholat tersebut. Gak masalah ketika sholat itu kemudian kita tertinggal, karena ada syariatnya. Kalau kita tertinggal itu bisa ditambah. Tapi kalau kita ketemu sholat tersebut, maka ketemu dengan sholat tersebut, maka kita akan menyempurnakan sebagaimana sholat itu dilakukan. Dan ini kata Nabi kata para ulama, inilah sunnah. Sunnahnya seperti itu, datang ke tempat sholat, masuk ke dalam barisan sholat. Bahkan seandainya kita berada di luar masjid, lalu kita mendengar iqamah telah dikumandangkan, untuk datang ke masjidnya itu pun dengan biasa, jalannya dengan biasa. Kalau pakai kendaraan, kendaraannya dipacu dengan biasa. Gak perlu terus kita ngebut, gak perlu kita model tergesa-gesa, tidak. Nah ini sunnahnya seperti itu. Nah maka para ulama mengatakan, orang yang datang ke tempat sholat atau masuk ke dalam barisan sholat ketika sholat sudah dikumandangkan iqamahnya, yang tergesa-gesa itu hukumnya makruh. Artinya tidak disukai. Orang datang ke tempat sholat dalam keadaan tergesa-gesa itu tidak disukai dijelaskan oleh para ulama. Tapi ini juga perkataan ulama ini juga tidak kaku. Para ulama juga mengatakan, tapi dalam keadaan takut ketinggalan sholat tersebut. Nah, maknanya, ulun gin takut juga ketinggalan sholat. Yang dimaksud takut ketinggalan sholat itu takut kehilangan jamaah. Misalnya sudah rokaat keempat atau subuh sudah rokaat kedua masuknya. Kalau dia masuk nanti dengan santai, kira-kira sampai di masjid orang sudah salam, maka dia cepati untuk datang ke sana dalam keadaan supaya mendapatkan sisa-sisa jamaah.
Artinya dia masih terhitung dengan yang namanya jamaah. Karena kata Nabi SAW, "Fama adraktum fasallu." Yang kamu dapati ya sudah, kamu sholat seperti itu. "Wa ma fatakum fa'atimmu." Yang kamu terluput maka sempurnakan. Orang ini tetap dihitung sebagai orang yang mengerjakan sholat jamaah meskipun dia masbuk. Tapi kalau dia mengira, dia menghitung, saya datang ke masjid tidak akan menemui yang namanya jamaah, maka boleh bagi dirinya, kata para ulama, untuk kemudian mereka itu bersegera, untuk mereka itu mungkin mempercepat jalan mereka atau mempercepat datangnya mereka menuju masjid, itu diperbolehkan, kata para ulama. Dan pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, kalau keadaannya seperti itu tidak makruh. Artinya pendapat ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah perkataan sebagaimana salafus saleh seperti Ibnu Mas'ud dan para tabi'in mengatakan boleh untuk bersegera mendatangi. Atau kasus lain, mendatangi sholat Jumat, orang yang terlambat sholat Jumat. Sholat Jumat itu batasnya boleh terlambat menurut jumhur ulama itu cuma 1 rakaat. Jumhur ulama mengatakan 1 rakaat saja. Kalau kita terlambat sholat Jumat 2 rakaat, sholatnya harus 4. Tidak boleh kita sholat 2 rakaat. Datang ke masjid, imamnya sudah sujud terakhir misalnya, kita 4 sujud, ya kan? Setelah itu berdiri masbuk 2 rakaat saja. Tidak, kata jumhur ulama. Mereka harus sholat 4 rakaat. Ini perkataan jumhur ulama. Nanti ada dalil-dalilnya disebutkan oleh mereka. Maka kalau orang ini takut, ini sudah rakaat pertama, rakaat kedua sudah mulai dibaca suratnya atau Al-Fatihahnya sudah mulai dibaca. Dia bersegera misalnya untuk lari dengan untuk mempercepat langkahnya menuju sholat Jumat tersebut. Tujuannya apa? Supaya dia tidak ketinggalan Jumat. Karena kalau dia santai saja jalannya, hitungan dia kalau saya santai itu akan terlambat 2 rakaat. Saya pasti akan ketinggalan rukuk rakaat kedua. Maka yang terjadi dia percepat, kata Imam An-Nawawi. Ini pendapat para sahabat Nabi dan juga dari kalangan salafus saleh. Demikian pula pendapat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya jalan yang dimaksud ini jalan dengan cepat, bukan bebukah-bukah, gedebuk di masjid. Itu ganggu orang. Itu menjadikan orang tidak tenang, kata para ulama. Artinya kesimpulannya, sunnah untuk jalan tenang menuju tempat sholat itu adalah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh beliau. Kecuali orang yang memang benar-benar akan tertinggal amalan atau sholat tersebut ketika mereka dalam keadaan tetap berjalan tenang. Nah ini praktek dalam urusan sholat. Praktek yang lain, disuruh bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa itu dalam perkara apa? Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam anna Nabiya kharaja data lailah wa ashabuhu fil masjid yusalluna. Pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar, dan di masjid pada saat itu para sahabat Nabi sudah banyak yang sholat, mereka sholatul lail. Lalu ada orang yang meninggikan, nyaring suaranya ketika mereka itu membaca Al-Quran atau membaca di dalam sholatnya. Faqala alaihi salatu wassalam, innal musalli yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, sedang bermunajat dengan Tuhannya. Falyanzur bima yunajihi, maka hendaklah dia melihat seperti apa cara dia berbicara dengan Tuhannya, seperti apa cara dia bermunajat dengan Tuhannya. Karena orang-orang yang sholat pada saat itu suaranya nyaring, Pak, suaranya keras, sampai dikatakan dalam riwayat tersebut Nabi mengatakan wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil Quran. Janganlah sebagian kalian itu menyaringkan suara yang lain. Jadi yang ini sholatnya nyaring, yang ini nyaring, suaranya nyaring semuanyaan. Sholatnya sendiri-sendiri, tapi bacaannya semuanyaan nyaring-nyaringan bacaan. Nah kata Nabi, akhirnya yang seperti ini kacau. Ini menunjukkan orang yang tidak jaga sikap, menunjukkan orang yang tergesa-gesa. Kenapa? Karena dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia nyaring-nyaringkan itu seolah-olah orang ini kurang adab. Ini yang disebutkan oleh Nabi,
diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Makanya beliau juga mengatakan dalam sebuah hadis, ala kullukum munajin rabbah fala yu'dina ba'dukum ba'da wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Sesungguhnya kalian ini, kata Nabi, sedang bermunajat dengan Allah. Janganlah salah satu di antara kalian itu menyakiti yang lain, mengganggu yang lain. Atau jangan juga di antara kalian itu meninggikan suara, bertinggi-tinggian suara antara yang satu dengan yang lain. Artinya ini ganggu. Nah, poinnya dalam riwayat ini untuk menjadi tenang dan menjaga sikap, jangan ganggu orang. Dalam ibadah itu tidak boleh ganggu orang. Saya ini pernah, dan ini baru satu kali. Baru satu kali kejadian saya nemu seorang imam yang akalnya bagus. Yang orang ini faham tentang fikih. Ini saya sholat waktu safar. Sholat saya itu di satu musola atau masjid, itu musola mungkin. Musola, tapi ampun saudara-saudara kita yang di sebelah. Biasanya setelah sholat itu kan mereka baca wiridnya kan keras, ya lah Pak, pakai mic keras bacanya, ya kan? Nah, kebanyakan imam, kebanyakan orang yang sholat nggak mau tahu dia Pak. Ada orang yang masbuk, ada orang yang belum selesai, pokoknya berkuciak, la ilaha illallah wahdahu la, ya kan? Teriak-teriak, dia nggak mikir kalau orang yang masbuk itu akan terganggu. Saya ketemu orang ini tadi, anak muda kira-kira umurnya paling banyak 30 tahun. Apa yang dia lakukan? Ketika dia selesai sholat dan dia menghadap ke samping seperti ini, menghadap ke belakang dalam keadaan dia pegang mic, lalu dia lihat di belakang saya masbuk. Waktu itu saya dengan anak saya masbuk, masih menyelesaikan sholat karena dalam perjalanan, dalam safar, mendengar adzan, mencari masjid kok pindah ada dapat, pas ada musola singgah sudah wudhu apa segala macam, saya masbuk. Apa yang dia lakukan? Dia pelankan suaranya, dipelankannya suaranya. Aneh, karena pernah saya ketemu dengan orang seperti ini. Masya Allah, ini benar yang dia lakukan. Dia pelankan suaranya. Sampai kapan Pak? Ketika saya sudah assalamualaikum, langsung suaranya dia keraskan. Kita tidak membahas masalah boleh apa tidak mengeraskan suara. Saya tidak membahas masalah itu. Yang saya tunjukkan adalah bahwasanya orang ini beradab. Orang ini mengerti tentang fikih. Orang ini mengerti tentang aturan. Ketika ada orang sholat, maka dia tidak mengeraskan suaranya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya kalau dia mengeraskan suaranya, ini akan mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang ketinggalan sholat. Seumur hidup saya baru ketemu sekali orang yang seperti ini. Kalau yang lainnya mic-nya ditaguknya, dianjaknya, ditenggorokan Pak, supaya nyawaringnya luar biasa. Nggak mikir dia ada orang yang sholat, nggak mikir dia ada orang yang belum selesai, orang yang masbuk. Terganggu orang ketika orang yang melakukan yang seperti itu. Nah ini salah satu bentuk bahwasanya orang ini, kita nggak masalah. Ketika orang sudah selesai, ketika saya sudah selesai sholat tersebut, dia nyaringkan lagi zikirnya, dia nyaringkan lagi wiridnya dia seperti biasanya, suaranya keras. Tapi bukan itu yang kita bahas. Gak masalah mereka mau keras atau gak keras, gak masalah. Yang kita lihat sebagai sebuah hal yang baik adalah ketika dia tahu, oh ini ada orang yang sholat. Kalau saya nyaringkan bacaan saya, ini ganggu orang yang sholat. Nah ini, Masya Allah, baru sekali ini Pak. Bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun sembahyang singgah-singgah di tempat-tempat di jalan-jalan itu karena safar. Baru satu kali ini ketemu yang model yang bagus seperti itu. Ini salah satu contoh orang tidak mengganggu orang lain. Atau mungkin orang yang sholat, kadang-kadang orang sholat itu di sebelah kita ini kan ada Pak yang sholat, bacaannya nyaring lebih pada imam, ya kan? Sampai kadang-kadang kita ini keliru, imamnya belum waladhdallin, inya sudah waladhdallin, misalnya kita amin, nang kita aminakan yang di sebelah kita, ya kan? Sholat duhur misalnya, ya kan? Kok nyaring ini sholat duhurnya gaya baru? Dinyaringkan itu ganggu orang. Tidak boleh, orang akan terganggu dengan seperti itu. Pian sholat terganggu lah Pak biasanya Pak. Ya kan misalnya di sebelah kita, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ihdinas shiratal. Apa yang seperti itu tidak boleh Pak, ganggu orang. Itu namanya orang tidak tenang, orang tidak menjaga sikap. Ketika sholat dia biasa sudah.
Kata Nabi, kamu itu kalau sholat sedang bermunajat kepada Allah, lihat kata-katamu itu, lihat. Jangan kamu ngomong kepada Allah, jangan kamu bermunajat kepada Allah, kamu berbicara kepada Allah tapi ganggu orang sebelahmu. Jangan. Masih banyak di antara kita yang seperti itu. Sholat suaranya, bacaan makmum itu tidak boleh keras, Pak. Makmum itu biasa aja, cukup dia yang mendengarkan suaranya, nggak perlu orang lain yang mendengarkan. Kalau pindah bacaan pian karena dikoreksi orang, salah tadi makrotnya Pak, keliru pian ngomong baca ininya, malah supan kita. Bacaan itu cukup kita saja yang mendengarkan, nggak usah ringkan seperti itu untuk ganggu orang lain, nggak boleh. Nah ini dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Lalu Nabi mengatakan, fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati maka kamu salat. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau kamu datang wa huwa qaimun minar ruku' fakabbir wa adkhil ma'ah. Kalau kamu mendapati imam dalam keadaan dia itu sudah bangkit dari ruku', maka bertakbirlah dan ikutlah dalam posisi seperti itu. Artinya kata Syekh Muhammad bin Shalih, tidak perlu nunggu imamnya berdiri pada posisi rakaat berikut, enggak. Tapi apapun berdasarkan hadis ini, fama adraktum fasallu, kamu temui imam itu dalam keadaan seperti apa, maka sholatlah, kata beliau. Nah kalau ketemu imamnya berdiri, ya berdiri, Allahu Akbar, ya sudah langsung berdiri seperti biasa. Imamnya ruku', ya Allahu Akbar, langsung ruku', ya kan? Imamnya tasyahud atau segala macam, seperti apa yang dilakukan imam, maka bertakbirlah, lalu kemudian lakukan apa seperti atau ikuti apa yang seperti dilakukan oleh imam tersebut. Maka kemudian kata beliau, fa'atimmu, ya kan? Wa ma fatakum fa'atimmu, maka yang kamu tertinggal sempurnakan, kata beliau. Ini dalil bahwasanya masbuk itu bahwasanya masbuk yang dimaksud dengan menyempurnakan sholat, ketika seseorang itu, kata para ulama, kalau orang itu terlambat 2 rakaat, maka rakaat yang dia ikut bersama imam itu dihitung sebagai rakaat pertama dan rakaat kedua. Misalnya dalam sholat yang 4 rakaat itu kan rakaat pertama, rakaat kedua itu ada surat Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran. Tapi kalau dia masuk di dalam rakaat kedua tadi bersama ketinggalan rakaat 1 dan 2, dia masuk rakaat 3 dan 4, maka kata para ulama, rakaat 3 dan 4 itu adalah rakaat 1 dan 2 bagi dia. Ketika dia nanti menyempurnakan dengan tambahan 2 rakaat lagi, maka itu termasuk rakaat 3 dan rakaat yang keempat. Maka tidak disunnahkan seseorang itu kemudian membaca surat dan Al-Fatihah dan surat dalam rakaat yang dia tertinggal. Jadi maknanya kita masuk rakaat ketiga, imamnya cuma baca Al-Fatihah lalu ruku'. Kita pun kira-kira kan panjangnya juga seitu, baca Al-Fatihah lalu ruku'. Imam salam kita berdiri. Nah, rakaat kita berdiri itu seperti rakaat 3 kita. Apa yang kita lakukan? Ya cuma baca Al-Fatihah tanpa surat. Karena ada orang yang kadang-kadang kalau terlambat seperti itu dibacanya surat, dianggapnya itu qadha daripada rakaat pertama dan rakaat kedua. Kata para ulama, fa'atimmu, makna sempurnakan adalah menyempurnakan dengan tidak menambah dari bacaan Al-Fatihah itu dengan bacaan-bacaan surat yang lain. Ini hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya dalam hadis tersebut kejadian pada saat hari Arafah, pada saat Nabi di dalam hari Arafah, maka Nabi fasami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadidan wa darban wa sautan lil ibil. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar suara gertakan dan pukulan kepada onta dengan suara yang sangat keras. Ini di saat Arafah, saat orang-orang akan berpindah dari Arafah ke Musdalifah. Mereka ini membentak onta-onta mereka supaya cepat. Artinya orang jahiliyah dulu itu kalau dari Arafah ke Musdalifah ini mereka dalam keadaan bersegera, bercepat-cepat untuk bisa cepat sampai ke Musdalifah atau dalam aturan-aturan haji mereka. Maka Nabi SAW setelah mendengar yang seperti ini, fa asyara bi sautihi ilaihim, Nabi SAW mengangkat
cemeti dari onta beliau lalu memberikan isyarat kepada orang-orang tersebut. Beliau mengatakan, ayyuhan nas alaikum bis sakinah, wahai manusia hendaklah kalian itu santai, tenang, kata Nabi. Yang kalian lakukan ini ibadah haji. Ibadah haji itu harus tenang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innal birra laisa biidha'. Karena sesungguhnya yang namanya kebaikan itu dilakukan dengan cara yang tenang. Yang namanya hal baik itu dilakukan tenang, Pak. Orang nyolong kalau tenang ya ketangkap polisi, ya kan, Pak? Atau kalau kadainya tertangkap yang berisi barang. Masuk ke rumah orang, ya kan, hendak merampok misalnya, hendak mencuri, santai, masuk ke dapur dulu, ulah kopi malingnya, ya kan. Duduk dulu. Mbah itu memilih kira-kira. Enggak, maling enggak seperti itu. Maling itu begitu masuk apa yang kelihatan dia ambil. Tapi kata Nabi, fa innal birra, kata Rasulullah SAW, kebaikan laisa biidha'. Kebaikan itu bukan tergesa-gesa. Kebaikan itu dilakukan dengan cara yang tenang. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya ibadah, apapun dia ibadahnya, apapun dia yang dilakukan dalam urusan ibadah, maka hendaknya ibadah itu dilakukan dengan cara yang tenang. Jangan sampai kita ini ingin ibadah, ingin baik, ingin tenang, tapi justru kita ganggu orang. Nah, ini contoh yang lagi, Pak lah. Ingin tenang tapi ganggu orang. Anaknya yang macal itu dibawanya ke masjid, ya kan? Habis dibawanya ke masjid, abahnya di soft nomor 1. Ingin apa abahnya di soft nomor 1? Ingin tenang beribadah, ya kan? Anaknya nang macal yang kayak cacing kepanasan ini tadi dilapasnya di belakang. Untuk apa? Supaya orang lain tidak tenang. Nah ini juga nggak boleh, menyakiti, kata Nabi SAW, mengganggu orang. Kita ingin anak kita itu jadi anak soleh, kita kenalkan dia dengan masjid, Masya Allah. Kita kenalkan dia, kita bawa ke pengajian-kajian ilmu, Masya Allah, bagus. Tidak ada celah di dalamnya, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Itu sikap orang tua yang tanggung jawab, yang baik. Tapi hendaknya ketika ingin mendapatkan kebaikan, jangan sampai ganggu orang. Kan ganggu kalau Pak, abahnya di muka tenang, abahnya ya kan, di belakang imam, Masya Allah, AC-nya parak, ini awaknya dingin wadahnya. Anaknya ini dilapasnya di belakang, nah besum balit kada kekaruan si anak ini tadi. Yang terganggu siapa? Orang lain yang terganggu. Maka ini juga tidak boleh. Dilarang orang melakukan yang seperti itu, karena ibadah kita itu kepingin tenang ibadah. Orang lain di belakang itu juga kepingin tenang. Yang di sebelah sana juga kepingin tenang. Yang sebelah sana juga kepingin tenang. Jangan kita saja yang kepingin tenang, lalu kita bawa gangguan untuk ganggu orang lain. Gak boleh yang seperti itu. Nah, ini jadi perhatian. Karena di masjid kita ini masih, yalah, Pak Heron, masih banyak aja kekanakannya yang rame-rame itu masih banyak di masjid kita ini. Nah ini perlu jadi perhatian orang tuanya. Dosa kita, Pak. Dosa, bujuran dosa itu. Kalau kita ini memang ganggu orang lain itu dosa. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang seperti ini. Nah ini intinya dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu menginginkan atau memesankan bahwasanya manusia atau orang itu hendaklah mereka itu untuk bersegera di dalam menjalankan ibadah, tapi kesegeraan mereka itu bukan berarti dengan sikap yang tidak terjaga dan juga bukan sikap tenang. Artinya segera ada azan, berarti segera kita datang ke tempat sholat. Tapi cara datangnya seperti apa? Cara datangnya dengan cara yang tenang, cara datangnya dengan menjaga sikap. Nah seperti itulah yang diinginkan untuk disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan bab ini. Kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan. Ini ada titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, saya mau angkat anak dari keluarga kita, oke, tapi mau merubah nama tersebut dan ibunya tidak mau. Ibunya ini ibunya siapa Pak? Ibunya, ibu tirinya atau ibu aslinya? Ibu aslinya? Enggak tahu. Pertanyaan, apakah ada yang salah dengan kata nama asal tersebut? Namanya siapa? Zian Khalifah Muhammad Ar-Rayyan. Ya bagus saja namanya meskipun kepanjangan ya kalau.
Ini namanya 4 orang dijadikan satu, Ziyan, Khalifah, Muhammad, Ar-Rayyan. Tapi semua artinya bagus, semua nama ini bagus, tidak ada masalah. Meskipun tidak diganti juga tidak masalah. Namanya bagus saja, bukan nama-nama kefasikan. Namanya insya Allah isinya adalah ketaatan. Lalu mau diganti menjadi Muhammad Asfiyan. Apakah ada yang salah dengan kata nama asal tersebut yang berdampak secara psikologis ke depannya? Tidak ada nama urusan psikologis, nggak ada. Itu orang bahari. Namanya Mulyono misalnya ya, kalau karena terlalu berat diganti dengan yang lain misalnya. Nah ini tahayul, khurafat, tidak ada itu. Yang tidak boleh itu yang menurut sunnah Nabi SAW itu kalau orang itu mempunyai nama yang nama-nama berbentuk nama peribadatan kepada selain Allah. Seperti orang ada namanya Abdus Syams, ya kan? Abdus Syams itu nama untuk penyembah matahari, maka diganti oleh Nabi SAW. Kamu bukan Abdus Syams, namamu Abdurrahman. Kamu itu bukan penyembah matahari, tapi kamu penyembah Ar-Rahman. Artinya nama yang baik, namanya yang baik ini tadi, namanya bagus, tidak ada masalah dengan namanya, tidak ada yang namanya dampak psikologis misalnya. Misalnya anaknya kecil misalnya, kurus, dikasih nama misalnya namanya orang besar misalnya, dikasih nama Umar bin Khattab misalnya, kalau besar badannya, tinggi besar, atau Urwah bin Mas'ud misalnya. Ini orang-orang yang badannya luar biasa gedenya ini, kayaknya kebaratan ngaran. Enggak bu, kecuali nama jadi berat itu kalau namanya pian tulis terus pian jadikan namanya dari besi, terus besinya dibawa kemana-mana, ya itu berat. Tapi kalau nama itu tidak ada pengaruhnya dengan psikologis. Nama ini nama yang bagus. Nama ini insya Allah nama yang akan mendatangkan keberkahan. Ada nama Rasulullah, ada Ar-Rayyan. Ar-Rayyan pintu bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa kelak di surga. Artinya nama ini masya Allah nama yang bagus, tidak ada masalah. Tidak ada yang namanya nama berdampak psikologis. Sunnah dalam urusan agama kita, kalau nama itu jelek, dalam artian jelek, maka ini disuruh untuk mengganti dengan nama yang baik. Karena nama itu isinya pengharapan, nama itu isinya adalah doa. Seorang orang tua memberikan nama anaknya itu berharap anaknya menjadi seperti yang ada dalam namanya. Itu harapan. Artinya kalau ibunya tidak mau untuk diganti, ya sudah, tidak usah diganti, ya kan? Agar tidak ada keternyamanan dan ketersinggungan atas penolakan rubah nama tersebut. Bagaimana? Sekian. Kalau mau gampangnya, ya, ini saya berdasarkan satu kejadian nyata. Ada bapak dan anak, padahal nama itu haknya bapaknya. Punya anak dikasih nama A, tapi nenek sama kakeknya ingin namanya B, ya kan? Terus dua orang ini konsisten. Si kakek itu sampai anak ini besar dipanggil dengan nama yang kakeknya ingin. Jadi kayak Giman misalnya, ya kalau ibu bapaknya ngasih nama Pak Giman ini Giman, tapi kakek Sidin ngasih nama Mulyono misalnya, ya kan? Jadi kalau bapaknya sama ibunya panggil Giman, tapi kalau kakeknya tidak mau manggil Giman, mana Mulyono tadi katanya. Nah seperti itu. Nah ini caranya kayak apa? Ya kalau memang kepingin juga untuk merubah dan orang tadi itu tidak mau dirubah, namanya yang dua-duanya ini kan ada samanya. Yang ini Ziyan Khalifah Muhammad Ar-Rayyan, diganti jadi Muhammad Asfiyan, kan ada ketemunya kalau Pak. Kalau dalam ilmu ekonomi itu namanya break even point namanya. Ada yang belajar ekonomi, nah itu namanya break even point, ketemu di satu titik, ya kan? Ada satu pertemuan, ya sudah, panggil saja supaya kompak berdua ini, panggil dia dengan nama Muhammad, sama ada Muhammadnya, tidak usah diperselisihkan. Orang ini ingin mengadopsi anak tersebut, masya Allah, ini perbuatan yang baik. Membantu orang untuk mengadopsi mungkin yang ibu asalnya tidak mampu, ini perbuatan yang masya Allah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang besar. Tapi jangan sampai gara-gara ingin perbuatan baik ini akan jadi batal, jadi tidak enak gara-gara urusan nama. Oh namanya ketemu Muhammadnya, ya panggil kompak dengan ibunya, panggil Muhammad anak ini namanya. Yang satu bilang ya sudah panggil Muhammad, entah mama aslinya memanggil Muhammad Rayyan, yang satunya memanggil Muhammad yang lainnya lagi, tidak ada masalah. Yang penting sama-sama ketemu
Muhammad. Alhasil nama ini bagus, mau tidak diganti pun juga nama ini bagus, ya kan? Dan tidak ada istilah nama yang kebaratan terus harus diganti, tidak bisa disandang, tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Nama yang seperti itu tidak ada, karena nama ini bagus. Nama yang seperti itu kalau berisi kesyirikan, berisi nama yang berisi kemaksiatan misalnya. Punya anak, namanya siapa? Topi miring. Anaknya dikasih nama topi miring. Nah ini tidak boleh nama seperti itu Pak, karena konotasinya jelek. Tapi ini bagus dan jangan dipermasalahkan urusan nama tersebut. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan anaknya ini juga diberi keberkahan. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.